Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan bahagia tentunya, dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya bersyukur hari ini karena Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah kita dengan lebih sempurna. Dan tentu tak lupa juga salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, senang sekali kali ini saya Irmalia Septiana dapat kembali menyapa Anda pemirsa dalam program Teras TV-mu. Dan seperti biasa kita akan berbincang tentang tema-tema yang informatif, edukatif, dan juga kreatif. Dan kali ini saya sudah kedatangan 3 narasumber saya pemirsa. Aduh seperti dikeroyok ya Teras TV-mu ini kehadiran 3 narasumber sekaligus. Masya Allah, biasanya hanya 1 atau 2 gitu. Kali ini 3 karena ini tentunya kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat penting sekali begitu ya, terkait dengan menurut aku ini adalah pondasi dari satu keberhasilan sebuah negara juga gitu ya. Kita akan berbincang pemirsa kali ini adalah tentang pendidikan. Nah, kita tahu bahwasanya pendidikan adalah satu hal penting yang bahkan harus segera dimulai sejak dini begitu ya. Tapi tentunya dengan kurikulum ataupun materi yang berbeda-beda. Dan apalagi kita tahu dalam Islam sendiri yang namanya belajar itu harus dimulai dari buayan hingga liang lahat. Artinya tidak pernah ada kata berhenti sekalipun kita belajar sudah memakai toga, proses belajarnya itu yang tidak pernah boleh berhenti sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan aku kenalin dulu kali ini ada 3 narasumber, yakni ada Mas Fadil Sutomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CEO dari ProEdu. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi pandemi ini mengganggu aktivitas nggak nih Mas Fadil? Alhamdulillah sih paling ke awal-awalnya aja gitu. Ya samalah sama seperti yang lain. Tapi belakangan ya alhamdulillah udah mulai normal kembali. Tentunya dengan batasan-batasan yang telah ditentukan ya Mbak. Tentu. Ya, jadi awal-awal beradaptasi dulu ya Mas Fadil pasti. Ya tentunya. Baik, dan di samping beliau ada Bapak Syafi'i Ahmadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Syafi'i? Alhamdulillah, harus selalu sehat. Ini adalah seorang guru begitu ya. Dan bukan sembarang guru karena banyak sekali tingkatan yang sudah dilalui. Ini kayak seperti guru dari masa ke masa sih. Ya benar, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol pemirsa dan banyak sekali tentu pengalaman beliau yang akan menjadi hikmah bagi kita semua insya Allah ya Pak Syafi'i ya. Dari samping beliau ada Mas Yuri Razi selaku akselerator perusahaan dan startup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah seorang apa ya aku ngomongnya ya, selalu membuat inovasi-inovasi, orang yang kreatif. Karena kalau bicara startup ini sangat dikenal oleh para milenial pastinya begitu ya. Sepertinya sih, tapi enggak juga kok. Enggak juga ya, ternyata sudah sejak lama. Nah, ini akan milenial juga ada. Oh, sudah sebelum milenial. Nah, itu dia nih pemirsa, kita harus belajar banyak dari Mas Yuri ya, agar bisa benar-benar mempersiapkan. Karena kalau bicara startup itu sendiri, di masa sekarang banyak startup dan juga kemudian nggak perlu waktu yang lama untuk bye-bye gitu ya, hilang begitu untuk saja. Untuk naik ataupun yes. Langsung menghilang ya. Langsung menghilang itu banyak sekali. Nah, ini yang harus kita banyak pelajari kemudian bersama dengan Mas Yuri. Dan ini luar biasa sekali pemirsa karena kali ini ya kita akan berbincang tentang guru antara masa lampau dan masa kini. Aduh, ini menarik ya. Guru masa lampau dan masa kini. Karena kita bicara guru lagi, ini adalah sosok yang sudah ada sejak zaman dahulu, sejak belum adanya berbagai fasilitas begitu ya. Dan sosok guru sudah hadir di sana begitu. Tapi kemudian apakah perannya mulai berganti atau mulai hilang atau bagaimana? Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Bapak-bapak semua yang ada di sini, kita akan dengarkan dulu nih ada kata sambutan ya yang akan disampaikan oleh Prof. Din Syamsuddin berikut ini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era pandemi membawa kita pada digitalisasi. Maka guru-guru, khususnya guru-guru Muhammadiyah, harus siap untuk memasuki era digitalisasi. Oleh karena itulah, ProEdu adalah sebuah aplikasi yang akan dapat membantu para guru, baik di dalam mengelola administrasi pengajaran, menyusun RPP,
termasuk juga untuk melakukan monitoring terhadap murid-murid dan juga untuk mengembangkan jurnal pendidikan di kalangan guru. Oleh karena itulah ya, saya mendukung dan mendorong Muhammadiyah, khususnya guru-guru Muhammadiyah, untuk memanfaatkan program Pro Edu ini. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah kata sambutan dari Prof. Din Syamsuddin yang tentu ya bagaimana kemudian beliau juga selalu memberikan motivasi kepada kita semua agar kita tidak pernah lelah untuk belajar. Tapi yang paling penting adalah belajar ini merupakan sebuah aktivitas yang memiliki tujuan. Nah, ini juga yang menjadi satu peran guru untuk memberikan arahan kepada para siswa begitu ya Pak Syafi'i ya. Oke, Pak Syafi'i, kita ngobrol tentang guru masa lampau dan masa kini sebagai sosok guru yang sudah berkarir cukup lama begitu ya. Ada nggak sih perubahan peran guru di masa lampau dan juga masa kini? Terima kasih. Jadi sepertinya saya jadi apa ya, guru prasejarah jadi sekarang. Ya. Karena melalui beberapa masa ya, masa yang guru itu bagaimana mengajar. Dulu kita, masa saya nggak ada komputer, kemudian persiapan belajar mengajar itu hanya dengan manual dan sebagainya. Sekarang berada di posisi sekarang, jadi saya mengajar itu dari tahun 93 ya, mengajar itu. Jadi sampai sekarang, jadi transformasi itu cepat sekali gitu. Jadi kalau umpama kita ini, terutama saya, ini sebenarnya cocok buat saya sih, merefleksikan diri. Dulu tuh saya mengajar begini, kemudian sekarang seperti ini. Kalau nggak berubah gitu, ini ya saya nggak laku gitu berarti kan. Saya nggak dianggap oleh anak-anak murid saya gitu. Kalau umpamanya saya mengajar seperti itu terus menerus, maka ya itu tadi, pembelajaran yang saya ajarkan tidak akan disukai oleh anak-anak gitu. Tapi berjalan dengan waktu kita harus betul mengupgrade skill kita, soft skill kita, kemudian kita harus juga banyak membaca, menerima masukan dari anak-anak, dari siswa, orang tua dan sebagainya. Dan itu menurut saya input yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas pengajaran kita gitu kan. Supaya kita bisa berubah dari guru yang dulu manual, sekarang sudah dengan teknologi yang canggih, kita bisa berkolaborasi dengan teknologi gitu kan. Sehingga pembelajaran yang kita sampaikan itu betul-betul bermutu dan juga dipahami oleh peserta didik kita gitu sih. Benar sekali. Karena yang paling penting adalah bagaimana pelajaran itu bisa dipahami ya. Ini sebenarnya tujuan dari peran guru itu sendiri begitu. Tapi kalau melihat pendidikan di Indonesia, Pak Syafi'i ini bagaimana? Apakah kemudian ada satu perkembangan dari masa lalu ke masa kini? Oh ya. Jadi kurikulum itu kan pastinya melihat beberapa masukan-masukan juga perkembangan dunia, terutama industri yang karena demand masyarakat itu cukup tinggi terhadap pendidikan. Tadi Bu Irma sudah menyampaikan pendidikan itu dasar utama dalam pembangunan manusia, peradaban manusia. Apalagi industri diawali dengan revolusi industri tersebut, kemudian sekarang ini industri 4.0 ya. Mungkin sedikit lagi nggak tahu 5 atau 6 berapa. Ya kan. Nah, kalau pendidikan stuck di situ, maka ya useless gitu. Ya sekarang saja mungkin pendidikan yang kita lakukan saat ini, anak-anak kita ajarkan saat ini untuk generasi sekarang sudah kurang. Kalau masa saya dulu, saya dididik untuk masa 20 tahun yang akan datang, betul nggak? Kita mengalami itu kan. Tapi sekarang anak-anak kita belajar sekarang untuk saat ini saja sudah. Jadi belajar sekarang langsung dipakai gitu. Kalau dulu saya belajar komputer belum tahu aplikasi seperti apa ya kan. Wujudnya pun Pak mungkin belum ada saat itu gitu ya. Masih mengawang-awang gitu seperti apa. Nah, jadi pendidikan Indonesia itu mengalami transformasi yang cukup panjang, banyak sekali sampai kurikulum berubah. Dulu mulai kurikulum 83, 93, 94, kemudian KBK, sekarang KTSP ya kan, Kurtilas atau kurikulum 2013-an saat ini gitu. Dan itu merupakan inovasi pemerintah Indonesia untuk selalu mengupgrade pendidikan di Indonesia. Walaupun mungkin masih ya
perlu dikembangkan jauh lebih bagus lagi, sampai kepada guru pun juga betul-betul harus siap menghadapi perkembangan yang luar biasa cepat gitu kan. Oke, nah ini kesiapannya juga nih sebenarnya yang harus menjadi fokus kita juga. Nah, nampaknya kalau sosok gurunya ini bahkan guru-guru di masa lampau masih ada ya, seperti Pak Syafi'i yang sudah dari masa ke masa gitu ya, tapi selalu mengupgrade diri agar menjadi sosok yang terus berkualitas. Karena tadi kalau saya sempat ngobrol bersama dengan Pak Syafi'i dikatakan guru itu bagi para siswa ini masih dianggap seperti malaikatnya begitu ya, yang mampu menjawab segala permasalahan. Padahal harapan dari guru itu sendiri juga bagaimana siswa mampu mencari solusi atas masalah dalam hidupnya sendiri gitu pada akhirnya begitu ya. Oke, lanjut ke Mas Yuri. Ini bagaimana pandangannya kalau menurut Mas Yuri sendiri pendidikan di Indonesia seperti apa? Kalau saya lebih melihat karena kebetulan mengalami sendiri bagaimana walaupun hanya temporary atau mengajar dosen tamu gitu. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan dari siswa itu lebih bagaimana menghubungkan dengan kehidupan nyata. Selama ini kita banyak belajar, kita menghitung luas, bentuk 3 dimensi, geometri gitu. Tapi bentuk aslinya nggak pernah kelihatan dan nggak ketahuan gitu gunanya untuk apa gitu. Nah, pertanyaan mereka tuh ada nggak sih contoh bendanya seperti apa gitu. Kalau selama Pertanyaannya sudah seperti itu ya? Iya, udah sangat kritis ya. Sangat. Mereka ingin tahu. Masya Allah, oke. Sama seperti anak kecil kan kalau ingin tahu, pertanyaan kadang sederhana tapi membuat kita susah untuk menjawab. Iya, Seperti benar-benar. kenapa roda mobil harus bundar gitu. Iya. Semakin kita menjawab teknis, semakin mereka tidak mengerti. Betul. Kita bilang mengurangi gesekan. Gesekan itu apa? Iya. Jadi kan pertanyaan berkembang. Iya. Justru hal-hal demikian yang sebenarnya bukan mau menutup pemikiran anak siswa. Tapi bagaimana supaya mereka nggak bingung gitu. Karena ada tingkat atau taraf cerna mereka yang harus kita bantu supaya mereka bisa melihat keseluruhannya seperti apa. Terpuaskan lah ya setidaknya Iya. di masa itu gitu ya. Apalagi sekarang kan zamannya udah zaman instan gitu ya. Kalau lihat aplikasi, kemudian kecantikan teknologi, bahkan rumus matematika aja tinggal difoto udah keluar jawabannya gitu kan. Sementara kan yang hilang itu dunia pendidikan juga sekarang anak-anak dikasih soal sama gurunya gitu. Bahkan anak saya sendiri gitu. Saya tanya gitu, kamu dapat jawaban dari mana? Dari website Anu gitu dia. Wow. Sudah ada lengkap gitu. Ya, bukan berarti gurunya mencontek soal dari satu website gitu ya, tapi memang karena banyak jawaban-jawaban yang mereka taruh di online dan itu kebenarannya juga masih dipertanyakan. Betul. Dan ini menjadi satu pengalaman ya. Sebenarnya berarti kalau bicara masa pandemi sekarang juga nih banyak yang belum menjadi guru atau bukan berprofesi sebagai guru, tiba-tiba harus menjadi guru juga. Mendadak jadi guru. Mendadak jadi guru secara makna yang sebenarnya gitu ya, mengajarkan mata pelajaran yang pelajari seperti Mas Yuri tadi gitu. Iya, jadi kan kadang-kadang kalau dengan orang tua gitu anak-anak lebih berani bertanya gitu ya. Dan lebih kritis gitu. Dan ini mungkin buat sebagian orang tua menjadi tanda quote-unquote ya kewibawaan orang tua gitu kan. Jadi ya bapak salah, ibu salah gitu kan. Seakan-akan mereka menang gitu. Padahal ini bagaimana melihat suatu permasalahan, bagaimana menjelaskan masalah kan kita butuh proses gitu. Caranya seperti apa gitu. Tapi kalau Mas Yuri sendiri ini sebagai orang tua ya, harapannya terkait dengan pendidikan di Indonesia ini bagaimana? Saya tidak memaksakan anak saya untuk full ikut pelajar lebih dalam tentang kurikulum karena mereka juga sudah keteter sendiri gitu ya. Cuman saya selalu tekankan bahwa bukan masalah jawabannya benar atau salah, tapi cara mengerjakannya sudah benar atau belum. Gitu. Oke. Lebih kepada prosesnya ya, bagaimana apa yang sudah mereka upayakan gitu bagaimana mereka bisa menangkap informasi. Kadang-kadang salah menangkap informasi juga salah mengerjakan, akhirnya jawabannya salah kan. Iya. Atau salah bukan menangkap lagi, salah dalam memberikan informasi. Balik lagi ke guru nih, gimana nih guru seringkali menjadi satu momok yang dipersalahkan dari para orang tua nih, yang mengharapkan banyak hal begitu ya bisa diberikan oleh para guru. Betul sekali. Jadi guru itu dianggap malaikat kalau saya bilang sih. Harus serba tahu gitu kan. Kenapa? Karena guru itu seorang sosok yang harus ditiru dari semua menurut saya sih. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada siswa yang bisa menirukan sampai suaranya ditirukan ya kan. Benar-benar. Karena dia dia salut sama guru tersebut, dia sampai menirukan semuanya, sampai cara berpakaian ditirukan. Kenapa? Karena dia sudah menemukan sosok yang dianggap teladan bagi dia. Karena menurut saya sih,
guru itu bukannya sekedar, kalau di dalam pendidikan Islam itu bukan setalqinul maklumat bahasa agamanya kan, menyampaikan atau transformasi ilmu saja, tapi guru itu pendidik gitu. Pendidik itu ya semuanya dilihat, tangannya bagaimana, gerak kaki kadang diikuti, dan itu kayak semacam ya, guru itu malaikat yang harus selalu hadir bagi kehidupan anak-anak itu gitu. Nah, maka mungkin tuntutan terhadap guru itu bukan hanya sekedar mengajar administrasi yang banyak itu, tapi lebih memberikan jiwanya juga, bergabung sama jiwa mereka, mengisi gitu ya. jiwa anak-anak itu tadi kalau sudah chemistry-nya kena bersama siswa dan guru, itu mudah untuk menyampaikan sesuatu, pesanan sebagainya gitu kan. Pernah dengar nggak umpamanya anak-anak kita itu ataupun siswa itu kata Pak Guru begini? Ya, sering kali pasti ya. Kata Bu Guru begini, padahal mungkin mamanya benar ya kan. Enggak mah, kata Pak Guru begini, padahal sama-sama benar. Nah, itu benar ya, gitu ya. sekali itu. Kita cross check langsung nih. Iya, karena guru itu kalau ya kata Ki Hajar Dewantara itu kan ingar sosang tulodo ingma dia bangun karso tuturi handayani, itu filosofi yang menurut saya sih sebagai guru itu harus betul-betul ada dalam diri kita semua sih, yang mungkin nggak jadi guru pun harus menghayati itu juga sih sebetulnya. Itu adalah peran individu sih, lebih kepada peran individu ya, harus saling support begitu ya, karena kita mengetahui bahwa banyak sekali pemirsa ternyata yang harus dipikul oleh seorang guru begitu, bagaimana kemudian bukan hanya bertugas di kelas menyampaikan materi atau mata pelajaran, tapi lebih kepada bagaimana bisa memastikan perilaku para siswa ini bisa benar-benar menjadi orang-orang yang bermanfaat. Satu lagi ya. Apa mungkin tuh? ada kemarin kan ada rilis dari WHO ya, ketika pandemi ini hasil penelitian tersebut ternyata perilaku siswa berubah dengan tidak adanya guru hadir di depan secara fisik ya. Ada perubahan perilaku. Kenapa? Karena tidak ada saling melihat, emosional pendekatan, teladannya nggak kena. Seperti kehilangan sosok gitu ya. Bukan saya membanggakan diri sebagai gitu. guru harus enggak, tapi ini problem kita semua ya sebagai manusia, karena saya sih merasakan seandainya guru tidak ada dalam 2 tahun, naudzubillah jangan sampai terjadi sampai 2 tahun ya, tidak ada seperti dalam 2 tahun itu kehilangan sekali gitu kan, kehilangan bagi generasi, ada yang kosong bagi siswa nantinya gitu. Oke, bicara generasi kita mau ngobrol sama Mas Fadil begitu ya. Bagaimana merasakan kemudian proses pendidikan begitu di Indonesia? Kalau aku sih ngelihatnya bagaimana pendidikan Indonesia itu dari zaman kita dahulu itu berusaha untuk membentuk murid itu sebagai satu cetakan ideal. Dimana ketika kita masuk ke dalam sekolah, maka sudah ada bentuk-bentuk pemikiran maupun stigma bahwa murid teladan, murid terbaik di sekolah ini tuh, oh si Budi loh, si Citra loh. Kenapa? Soalnya matematikanya 10 terus. Gitu. Sehingga yang ide-ide seperti ini berkembang terus sampai kita kelas 12 kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu misalnya SMA, datanglah sebuah stigma bahwa jurusan IPA berarti lebih hebat daripada jurusan IPS. Kalau jurusan IPS lebih bagus daripada jurusan bahasa. Yang jurusan bahasa ya lebih jago atau lebih bagus, lebih mending daripada jurusan seni. Di jurusan seni sendiri, kalau misalnya seni menggambar, itu masih lebih mending daripada seni tari. Terus Begitu. Bahkan di mana sebenarnya kalau kita tarik benang bahwa sebenarnya masing-masing dari baik IPA maupun IPS, bahasa ataupun yang seni itu memegang peran tersendiri dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, dengan adanya teknologi sebenarnya kita bisa kayak tadi misalnya perkataan Bapak Pendidikan kita ya, Pak Ki Hajar Dewantara, di mana di tengah itu guru itu kan harus bisa ingmadio mangun karso. Di tengah itu guru itu bisa membangun pemikiran, membangun ide. Sehingga ide dan pemikiran ini kan harus disesuaikan dengan keadaan anak masing-masing. Nggak bisa anak yang memang dia sukanya itu adalah bahasa, atau dia sukanya itu adalah bagaimana sejarah, dipaksakan untuk misalnya harus jago matematika, atau enggak dinilai jago atau pintar atau tidaknya anak tersebut dinilai dari apakah dia bisa menyelesaikan persamaan kuadrat seberapa cepat.
Sehingga yang seperti ini kita nggak bisa teruskan gitu. Harus ada inovasi-inovasi sehingga pendidikan itu bisa menyentuh murid sesuai dengan bakat dan kemauan mereka. Dan kalau aku sih percaya bahwa kalau yang seperti ini kita bisa laksanakan di lapangan, maka tentunya murid itu bisa tumbuh dan berkembang jauh lebih baik daripada hasil-hasil generasi yang kalau bisa dibilang yang harus dipaksakan untuk seperti satu cetakan tersebut. Sehingga datanglah inisiasi-inisiasi seperti Merdeka Belajar yang sekarang yang patut kita apresiasi. Di mana murid itu mau belajar apa saja, monggo. Guru juga ada Merdeka Mengajar. Guru mau mengajar apa saja, silahkan. Tentu bagi guru mengajar apa saja itu kan sesuai dengan apa yang si murid tuntut. Kalau dia memang maunya adalah sebagai ahli bahasa, maka guru datang di situ dengan tuturi handayaninya. Dia memberikan arahan dan memberikan pengawasan, ya kan? Sehingga dia mengajarkan sesuai dengan apa yang si murid dan cita-citanya yang memang sudah oh iya ini passion gue loh, betul. gitu. Bukan yang itu tapi yang ini gitu. Dan si guru tahu oh iya memang si anak si Budi ini memang dia jagonya itu di sejarah, dia memiliki jiwa di sejarah. Kayaknya dia perlu diberikan dorongan di situ. Maka dengan demikian kalau ini bisa ya tentunya ini idealnya karena di lapangannya tentu nggak semudah apa yang kita omongkan di dalam lisan sekarang. Tapi apabila bisa dilaksanakan tentunya ini akan membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Betul sekali, dan saya yakin jika ini bisa benar-benar dibuat menjadi sebuah kenyataan begitu ya, saya yakin bahwa kemajuan negara kita Indonesia ini akan lebih pesat lagi karena banyak para master di sana yang memang ahlinya. Ini yang sebenarnya Indonesia saya rasa hingga hari ini pemirsa masih banyak kekurangan adalah seorang ahli pada bidang-bidang tertentu ini masih belum ada yang mengisi. Apakah kalian? Nah, kalau bicara tadi masih ada harapan ini dari seorang siswa begitu ya yang merasakan proses mengajar seorang guru. Ini kan artinya apakah ada kekeliruan ini dari penerimaan siswanya ataukah dari penyampaian si gurunya atau sebenarnya ada hambatan-hambatan lain nggak sih yang membuat guru seperti seolah tidak optimal begitu memberikan pengajaran kepada para siswa? Pakai kata positif aja ya. Boleh positif. Itu harus. Harus. Seorang guru harus positif. Harus positif. Karena guru itu nggak boleh melarang sebetulnya, tapi mengarahkan. Kata-kata jangan itu nggak boleh dalam guru kan. Jangan lari. Berjalan saja kan ganti gitu kan. Nah, mungkin bukan beban tapi tantangan buat guru ya. Baik. Tantangan tersebut yang membuat guru itu dengan segala kepusingannya ya, dengan segala kepusingannya menyiapkan apa yang akan diajarkan. Tantangan tersebut mungkin dengan keterbatasan kemampuan teknologinya, kemudian termasuk saya sendiri ya, saya sendiri kan produk lama gitu kan. Betul-betul saya memahami tools yang ada sekarang itu jauh lebih mahir anak saya dibanding saya. Kenapa? Karena mungkin saya terlahir tidak dengan teknologi. Anak-anak saya baru lahir sudah mendengar, sudah melihat langsung dengan teknologi yang secanggih sekarang ini. Jadi saya melihat handphone itu masih ini apa ya? Oh ini bi, oh ini langsung lebih mahir gitu. Nah, sebagai guru tantangan terbesar saat ini barangkali di dunia teknologi yang canggih ini bagaimana menghadirkan apa yang ada dalam pikiran guru, apa yang ada dalam pembelajaran yang dibawa oleh guru tersebut hadir dengan media atau alat yang bisa mudah diterima oleh generasi Z sekarang ini. Materinya sudah ada nih ya, seperti dari dahulu kala hingga sekarang sebenarnya materinya ada, guru sudah membawa itu. Hanya menyampaikannya butuh alat tertentu. Nah, betul sekali. Jadi si guru pendidikan sebetulnya kan dari dulu nggak jauh berbeda ya intinya. Kan ranahnya cuma tadi 3 aja, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu ranahnya. Tapi toolsnya untuk menyampaikan secara sederhana dan diterima oleh generasi Z sekarang ini itu dibutuhkan sekali untuk bagi kita sebagai guru ya kan. Tentunya yang sangat sederhana, mudah, terutama guru-guru seusia saya ya kan. Ya mohon maaf ya kan. Mungkin guru-guru yang sudah senior sekali itu pegang mouse aja lewat dari padnya kan gitu. Untuk mengarahkan kursor tuh masih bisa, ternyata nggak sampai ke tujuan gitu. Nah,
itu barangkali tantangan yang berat buat kita semua, buat guru, apalagi di masa sekarang pandemi. Butuh yang bagaimana guru itu nggak pusing dengan alat, ya kan? Karena tidak biasa hanya mengajar dengan layar yang kecil itu, gitu kan? Iya, betul sekali. Nah, kalau dulu secara langsung kan kita bisa melihat responnya betul juga ya, sekali. secara utuh begitu Nah, ya. kita tidak mendengar suara si dia, si apa anak yang di pojok yang selalu duduk di pojok itu, ya kan? Yang ketika kita berinteraksi secara langsung dengan anak-anak, kadang-kadang ada anak yang merasa dirinya eksklusif, ya kan? Dia hanya mau duduk dekat sama guru, ya kan? Itu kita tidak merasakan feel tersebut di dalam layar yang kecil itu ataupun di dalam layar laptop. Nah, itu barangkali kita juga sebagai guru bagaimana sih bisa punya tools yang sangat sederhana yang secara administratif bagi guru itu tidak menjadi beban, bukan beban lagi ya, menjadi tantangan lah buat kita. Tantangannya bisa diselesaikan begitu. Betul, ya. Ini harapan dari Pak Syafi'i begitu. Betul. Oke, tapi alat yang sekarang masih belum bisa menyelesaikan ya? Kalau secara sempurna sih enggak. Belum. Belum sekali. Masih butuh lagi. Ini butuh inovasi nih dari para pemuda. Ya masih kita tuh masih dengan banyaknya administrasi yang harus dilakukan. Ya kan, itu juga membuat guru tidak fokus begitu ya. Betul. Jadi tidak fokus terhadap konten yang akan dipelajari. Bagaimana mau mengajar dengan maksimal, menghadirkan soul-nya, menghadirkan jiwanya pada siswa, sementara dia menyiapkan pembelajaran sampai jam 1 malam, sampai begadang-begadang mengoreksi, ya kan? Itu kan butuh. Padahal teknologi itu adalah menyederhanakan tugas itu gitu sebetulnya gitu. Oke, ini harapan dari Pak Syafi'i begitu ya. Nah, Mas Yuri, mohon dijawab, apakah ini harapan ini bisa menjadi kenyataan begitu? Silahkan. Kalau kita bicara dengan teknologi canggih apa segala macam itu sebenarnya kan sebagai alat bantu untuk mempermudah kita gitu. Jangan sampai teknologi menyulitkan gitu ya. Saya juga mungkin pengalaman kalau ngasih handphone canggih gitu, terus ini bisa video call, bisa begini, bisa berapa. Tapi orang tua saya bilang, kalau nelfon gimana? Jadi kan kembali lagi harus menyesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Bu, ya. Karena pertama-tama itu kita bicara tentang kecanggihan, produknya, fiturnya, teknologinya itu. Kalau misalnya kebutuhannya itu tidak terpenuhi, percuma juga kan. Kemudian bagaimana kita bisa melihat itu adalah ada pola pikir di dalam situ. Bagaimana behavior, bagaimana perilaku orang bisa berubah. Kalau dalam konteks yang tadi Pak Syafi'i sampaikan itu dalam kelas itu kan ada istilahnya yang duduk paling depan biasanya pinter. Kalau duduk yang di tengah itu mahasiswa yang aktif gitu. Kalau yang paling belakang itu pokoknya siswa-siswa pengennya buru-buru selesai. Legenda pokoknya deh. Legenda. Calon sukses. Nah, kita melihat bahwa ada hal-hal perilaku yang sebenarnya di teknologi itu nggak banyak disampaikan. Karena orang melihat, oh ini produknya, ini fiturnya. Tapi perilaku yang dituangkan di teknologi itu nggak banyak. Dan aplikasi-aplikasi sekarang yang banyak dipakai orang justru adalah aplikasi yang menyesuaikan perilaku manusia untuk mempermudah mereka gitu. Kalau guru mungkin kan kita ngelihat saat ngajar juga dia harus ngelihat, oh nanti siswanya mana yang mengerti, mana yang paham, mana yang bingung, mana yang asik sendiri gitu ya. Nah yang asik sendiri kan sebenarnya bukan mereka tidak peduli dengan pengajaran, mungkin pemikiran mereka sedang bercabang. Nah ini peran guru untuk membantunya itu gimana bisa dituangkan dengan teknologi enggak gitu ya. Selain itu setelah pengajaran juga mereka bagaimana tadi di kelas kegiatan belajar mengajar tiba-tiba harus memberikan penilaian. Penilaian itu bukan udah nggak zaman angka scoring lagi ya. Kalau zaman angka itu dapat nilai 10, dapat istilahnya apa? Punten ya. Punten ya. Punten 10 tuh udah oke gitu ya, udah keren gitu ya. Semua kadang-kadang di luar pelajaran, apalagi kalau zaman mahasiswa juga saya kalau ngajar di kampus itu Pak selalu bernegosiasi demi nilai gitu. Padahal kan benchmarking-nya bukan nilai. Nah, guru ini kan harus bisa melihat sebenarnya siswa ini mengarah kemana kemampuannya, nanti guru membantu bisa mengarahkan, bisa menggenjotnya. Bahkan di luar pendidikan sekolah pun mereka bisa membantu
siswa untuk lebih berkembang lagi. Oke, berarti ini semakin luas sebenarnya Pak Syafi'i ya. Nanti teknologinya diciptakan, tapi kemudian tugasnya juga jadi makin banyak lagi nih. Oh enggak Bu, jadi perannya harus tugas harus lebih administrasi guru kayak selesai. misalnya itu udah dibantu oleh teknologi lah. yang lain. Jadi guru yang bisa fokus yang lain, yang ke perilaku. Oke, gitu. setuju ya Pak Sangat Syafi'i setuju, ya? Oke. karena guru itu harusnya fokus terhadap konten pembelajarannya. Yes, benar banget. Bagaimana mencetak anak-anak itu apa yang ada di pikiran guru tersebut ditransformasikan dengan mudah kepada siswa. Jadi guru itu maksimal mempersiapkan kontennya, bukan dengan administrasi harus bikin ini dan memikirkan sebagainya. tadi ya ponten Ponten, gitu ya. nilai Tapi gitu. lebih pada melihat perkembangan para siswa begitu ya. Jadinya dengan teknologi ini membuat guru menjadi tidak lelah justru ya, menjadi selalu siap untuk terus memberikan pengajaran terbaik kepada para siswanya dan mengawal bagaimana kemajuan mereka begitu ya dalam segala bidang. Pemirsa, ini luar biasa sekali, banyak harapan, banyak keinginan begitu ya yang disampaikan oleh Pak Syafi'i khususnya sebagai seorang guru. Terlebih ini adalah Hari Guru, di mana tentunya banyak keinginan beliau yang ingin disampaikan yang semasa pandemi ini terpaksa harus melockdown diri. Ini banyak yang tidak bisa disampaikan melalui layar kecil katanya begitu ya, tapi kemudian dengan adanya momen kali ini kita berharap apa yang sudah disampaikan Pak Yuri sendiri begitu memberikan satu gambaran bahwa teknologi hadir dan kemudian hadirnya ini adalah bagaimana bisa mempermudah dan berkaitan tentunya dengan apa yang diperlukan oleh manusia itu sendiri begitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Lagi sebenarnya semuanya menjadi efektif kalau sesuai kebutuhan. Betul sesuai sekali, porsinya begitu ya, tepat guna. Nah ini juga kan dalam kurikulum guru begitu ya. Nah lalu ini menjadi tantangan juga nih bagi pemuda begitu ya, terkait apa sih sekiranya yang bisa saya berikan, kontribusi apa? Mas Fadil ada ide? Kalau aku sih ingin sounding dulu bahwa memang pendidikan ini kan tanggung jawab kita semua. Betul. Apalagi generasi muda yang sekarang, generasi milenial, orang-orang hebat lah, anak-anak yang kreatif dan punya daya imajinasi tinggi itu mungkin ada dari mereka yang care dengan dunia pendidikan, bahwa mereka juga harus sadar bahwa di Hari Guru ini bahwa pendidikan kita itu masih banyak yang perlu diperbaiki mungkin dengan inovasi-inovasi teknologi. Tadi kita juga udah dengar bagaimana keluhan Pak Syafi'i dan juga bagaimana teknologi itu bisa datang sebagai alat yang harusnya memudahkan dalam memberikan pengajaran dan bukan justru menyulitkan kegiatan belajar mengajar. Nah, sejauh ini sih kita apresiasi bahwa sudah banyak aplikasi-aplikasi yang ada di lapangan. Baik dalam aplikasi, misalnya aplikasi untuk mengerjakan ujian ada aplikasinya. Aplikasi untuk menyampaikan konten ada. Aplikasi untuk menonton dan menyerap konten itu juga ada. Misalnya aplikasi dalam menyimpan konten-konten tersebut sedemikian rupa sehingga mudah diakses di kemudian harinya juga udah ada. Nah, kalau dari aku sendiri, dari ProEdu, yang aku perhatikan justru masih sedikit aplikasi yang bisa membantu guru untuk memberikan pengajaran yang lebih baik. Karena kita harus paham bahwa pengajaran yang lebih baik itu bisa dicapai salah satunya adalah dengan persiapan yang lebih baik. Kita tahu kalau guru misalnya sebelum masuk kelas dia harus butuh coret-coretan, bahan ajaran apa saja yang harus dipersiapkan. Nanti ketika nanti sudah masuk ke dalam kelas, dia juga harus bisa mencatat bagaimana respon dari murid, atau mungkin bagaimana kualitas dalam dia memberikan pengajaran tersebut, sehingga dia bisa catat untuk bisa diimprove di kemudian harinya. Nanti ketika kelas itu sudah berakhir pun, dia juga masih harus ada analisis, ya kan? Ini muridnya gimana? Apakah kontennya mungkin tidak sesuai dengan keadaan kelas, atau mungkin ada yang bisa diimprove dari bagaimana cara saya menyampaikan dan seterusnya. Jadi kalau aku dari ProEdu sendiri itu lebih bisa dibilang kayak coret-coretan lah untuk guru dalam mempersiapkan pengajaran yang lebih baik. Sebenarnya coret-coretan ini udah ada atau sudah diatur oleh Diknas. Gitu. Ada yang namanya dokumen-dokumen yang memang mereka harus isi, baik Prota, Prosem ataupun RPP. Ini semua istilah-istilah dari Diknas ya gitu. Yang mana sebenarnya itu adalah mau ngajar apa, gimana cara ngajarnya, bahan ajarnya apa saja, audiensnya siapa. Tapi itu memang harus diisi dan bisa dibilang itulah mungkin tadi yang dikeluhkan dengan kegiatan administratif yang
mau ngajar besok aja harus begadang dulu, harus ngumpulin apa yang harus mau diajarin, diisi, setelah diisi juga nanti harus dakdikdukder gitu, nih yang kurang apa enggak, kalau kurang ntar saya salah apa enggak, gimana segala macam. Nah, aku pengen menyimpul atau membuat hal itu lebih sederhana sehingga guru itu bisa cuma semudah dengan login, bisa mempersiapkan coretan mengajar mereka, dan ketika nanti misalnya ada asesor dari Diknas untuk memerlukan dokumen tersebut, hanya semudah tinggal klik print, selesai, dan guru itu nggak perlu khawatir, aduh ini kurang apa enggak ya, sesuai dengan standar apa enggak, ini kalau salah apa gimana. Itu biarlah kita nih anak-anak muda yang baru datang ini untuk membantu guru, supaya guru itu bisa tetap fokus ke titah mulianya, yaitu mereka itu tugasnya itu adalah mendidik anak murid, atau kalau di sisi yang lain mungkin mau mengembangkan materinya. Udah dua itu aja. Janganlah mereka direpotkan lagi dengan kegiatan-kegiatan administratif yang bisa dibilang bukan tugas utamanya gitu. Jadi kita mau membantu di sisi guru dari sisi itunya sih. Oke. Karena ya memang ya terkait dengan materi belajar ini kan jadi satu hal yang selalu dibawa oleh seorang guru begitu ya. Harus mempersiapkan diri, karena kebayang pemirsa ini kalau Mas Yuri sendiri mungkin merasakan bagaimana menjadi dosen tamu atau guru tamu begitu tetap ya. Sama ada, itu aja tetap deg-degan gitu ya. Juga. Ya kan? Ada hal-hal yang aku pun demikian begitu, di mana padahal yang diajarkan artinya bukan sekolah formal gitu, informal lah ya. Kelas public speaking misalnya, itu saja sudah harus bikin coret-coretan, bikin pointer, kemudian ngomongnya gimana, awalnya apa begitu kan. Itu sudah cukup menguras tenaga. Ini bagi kami begitu pemirsa yang hanya sesekali mengajar. Bagaimana dengan yang harus menjadi tanggung jawabnya, menjadi profesinya seperti Pak Syafi'i begitu ya. Sudah bertahan hingga hari ini saja, ini adalah satu apresiasi besar untuk Pak Syafi'i begitu ya, sudah berkontribusi. Terima kasih banyak sudah saya juga belajar. Kalau kita ngobrol sama guru-guru, kalau kita sekolah itu kita nggak sadar bahwa tugas guru itu bukan cuma selesai ketika kelas selesai. Ya kan, kita dulu cuma berpikir, oh iya guru masuk ke kelas ngajar 2 jam pelajaran, kemudian selesai jam 1 makan siang, habis itu kelar gitu. Benar. Enak banget ngasih soal, ngasih PR gitu ya. Gitu. Ternyata justru core dari guru itu adalah ketika mereka itu ada di dalam ruangannya dan bagaimana melihat apa yang telah disampaikan itu tadi. Nah, itu yang nggak kelihatan dari murid gitu. Makanya mereka selalu bawa tentengan yang banyak, kertas-kertas. Kita sebenarnya nggak tahu tuh kertas apaan. Alah, paling cuma gaya doang mungkin. Padahal nggak, itulah kertas-kertas yang mereka kumpulkan sebagai tanggung jawab mereka. Koreksi nilai, bagaimana kelas esok hari, dan macam-macam data yang mereka harus bagaimana kumpulkan dan analisa supaya bisa pendidikan atau materi selanjutnya itu bisa diberikan dengan lebih baik. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu kayak gitu, bahkan tadi Pak Syafi'i bilang mau ngajar cuma 2 jam pelajaran aja harus sampai begadang, ya kita harus apresiasi banget benar. bagaimana guru-guru kita luar biasa. Karena kompleks ya. Kalau misalnya gini, yang saya sering lihat itu di jam istirahat itu kan, murid udah main keluar gitu, siswa kalau zaman sekolah masih offline ya sebelum pandemi. Tapi guru masuk lagi ke ruangan guru gitu. Kalau dari luar kan hanya kelihatan ngerumpi, ngobrol. Benar. Padahal di dalamnya itu kan tadi ngajar apa, kemudian siapa saja, terus nanti mau ngajar apa, itu benar-benar makan waktu ya Pak ya? Iya, saya pikir lagi ngobrol juga, sama saya juga mikirnya lagi ngobrol. Komplek ya. Kalau dulu kita belajar di kuliah itu ada strategi belajar mengajar, teknik pembelajaran seperti apa, kemudian metodologi yang diajarkan apa saja. Itu karena kita menggabungkan berbagai macam karakter dalam satu topik ya kan. Ini anak ini bisa cater nggak ke topik ini bisa nggak ke sini. Jadi guru itu kalau kita diskusi antar guru gitu kan, saya mau ngajar ini nih, baiknya diapakan ya. Nah itu kan sebetulnya kita tuh brainstorming itu hampir setiap saat gitu kan. Pakai strategi apa ya mengajar ini kepada anak ya. Contoh saya di sastra gitu kan, saya mau mengajarkan tentang katakanlah bacaan kita itu saat ini tenggelamnya kapal Vaderwijk gitu kan. Apa yang bisa diambil dari sini? Oh, satu guru mungkin kita brainstorming ya kan. Budayanya Pak, oh sastranya Pak, sastranya sendiri. Kemudian oh bukan konflik konflik antara karakternya ya kan. Jadi banyak hal yang bisa diambil dari situ, dan itu diramu oleh guru
bagaimana anak itu bisa mencapai itu semua dalam satu topik ya kan dengan berbagai macam latar belakang, kemampuan intelektualnya juga berbeda-beda, kemudian juga mungkin bawa jiwanya dari rumah bermacam-macam, datang ke sekolah masih disapa nggak ada suara ya kan, itu yang guru tuh harus hadir. Jadi kadang di depan kelas jadi badut juga ya kan. Jadi bagaimana mencairkan suasana begitu ya. Itu banyak sekali yang perlu diperhatikan ya, terutama kalau kami tuh sebagai guru merasakan kita ini ya harus komplit lah ya kan. Komplit menjadi, kalau saya selalu bilang kepada orang tua, biarkan kami jadi orang tua anak-anak ini di sekolah gitu kan. Sehingga saya terutama saya bisa menyalah-nyalahkan mereka dalam petik pendidikan ya, bukan untuk menyalahkan mereka, mengedownkan mereka, enggak, tapi supaya mereka ini agak ada feel, ada chemistry-nya kena bersama anak itu. Jadi saya bilang kalau chemistry kena, udah dapat, sudah nyambung lah, mudah untuk menyampaikan apa yang kita ajarkan gitu. Ini luar biasa, artinya satu materi, satu konsep harus bisa mengakomodir banyak sudut pandang, karena dalam satu kelas kan ada puluhan siswa begitu ya. Ketika mereka anggap ini tidak logik, ini tidak masuk akal, otomatis apapun materinya tidak akan bisa sampai gitu ya kepada para siswa, dan inilah yang diramu oleh guru sebelum masuk kelas. Kalau guru itu individualis, katakanlah kamu harus tahu ini, harus ini. Itu paling dimusuhin ya kan, dimusuhi oleh siswa, pasti itu. Karena apa? Karena mereka kita jajah gitu kan. Kemerdekaan tidak ada. Ditekan gitu ya. Iya. Pokoknya jam segini harus kumpul, nggak kumpul selesai hidupnya gitu kan. Nah itu hal-hal seperti itu ya kita harus mengerti secara psikologis juga. Maka ada pelajaran psikologi pendidikan ya kan, itu bagi kita sebagai guru sih betul-betul harus memperhatikan segala sisi sih gitu. Dan terakhir Pak Syafi'i, ini dengan kehadiran ProEdu sendiri begitu ya untuk kemajuan peningkatan kualitas guru. Nah, saya kira yang simple, yang mudah, jadi guru tidak usah merepotkan dengan RPP yang harus harus bahasa Jawa jelimet ya kan. Nah, itu tinggal klik atau apa kan, terus lebih memudahkan, sangat memudahkan. Kemudian yang diinginkan oleh guru ada di situ, yang tidak diinginkan tinggal klik hilang gitu kan. Teknologi yang simpel itu yang dibutuhkan oleh guru-guru, terutama mungkin generasi saya ya. Bahkan mungkin yang baru-baru pun juga yang belum pengalaman di dunia pengajaran, mungkin itu sangat mudah kalau maunya ProEdu itu menyiapkan tools atau media bisa mewakili guru untuk menyampaikan memudahkan secara administratif gitu kan. Dan pastinya mungkin ini kan generasi muda nih, generasi milenial lah ya kan, yang mungkin secara teknologi jauh lebih mumpuni daripada seusia saya, guru-guru mungkin seusia saya dan ke atas gitu lah. Dan mudah-mudahan ya kita berharap banyak dengan itu. Insya Allah dicoba ya Pak. Pasti dicoba. Harus dicoba ya, harus segera dicoba ini ya bagi para guru di luar sana juga ya. Jadi kayak guru nanti bakal punya asisten pribadi secara digital gitu ya? Ya semacam itu saya rasa. Ya, kayak notes digital untuk belajarnya mereka, cuma dengan sesuai format yang udah memang ditentukan oleh Diknas. Ini masih tetap Diknas, jadi semuanya aman, terkendali, bukan mau-maunya ProEdu sendiri begitu ya. Kita tetap maju bagi Diknas. Sesuai dengan perkembangan kurikulum pendidikan yang berlaku khususnya di negara Indonesia begitu ya. Terima kasih banyak Pak Syafi'i, Pak Yuri, Mas Fadil sudah hadir di sini. Semoga sukses selalu. Teruslah memberikan inovasi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya. Dan semoga lagi-lagi pemirsa, kita berharap negeri kita Indonesia ini bisa terus maju pendidikannya. Tidak lagi membuat orang ragu, apalagi para siswa ragu tentang kualitas pendidikan yang mereka terima begitu ya. Karena rasa percaya diri juga tentunya menentukan keberhasilan di masa yang akan datang. Terima kasih sudah hadir di sini. Sampai jumpa lagi, dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan program Teras TV-mu. Selamat Hari Guru tentunya ya, dan terus semangat untuk para guru, teruslah menjadi tauladan, berikanlah contoh terbaik untuk
kemerdekaan di masa yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.